wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju perjalanan ke Gunung Api Purba, tapi nanti saya akan cerita sedikit tentang macam-macam ya, bersama Danis dan Mas Heru. Sampai jumpa. Hai, selamat datang di Sering-Sering-Sering. Coba ada pohon roboh, jadi kita harus memutar jalan. Hai, selamat datang di Gunung Api Purba. Ini celah sempit sekali. Kalau dilihat ini lebih cepat sekali. Ya, ada batu jatuh. Iya bang. Itu ngambil jalan. Ini bagi celah kecil. Batunya jatuh ngambil jalan. Bukan ngambil jalan, emang harus kayak gitu supaya ini nggak nyatu. Kita lihat sana. Ya, cuma jaraknya cuma nggak sampai 1 meter ini. Ada pepeng. Ini batu, ada batu. Masya Allah. Tadi kita sudah sampai di tempat yang menarik sekali. Oke, cuma sampainya biar ada agak menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di situs Gunung Api Purba. Oh, kali ini saya mau cerita tentang, saya punya pemikiran bahwa manusia itu adalah makhluk desain. Jadi bukan cuman saya, tapi mungkin semua manusia itu sebenarnya makhluk desain. Kenapa makhluk desain? Saya sempat penasaran. Mungkin beberapa orang sempat juga kepikiran kenapa manusia itu diciptakan. Saya sempat ada pemikiran kayak gitu. Terus saya sempat mencari apa sih tujuannya manusia itu hidup. Terus apa perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Saya sempat mencari kenapa manusia tuh yang punya posisi dia untuk mengatur berbagai macam mengatur alam dan sebagainya. Nah, saya mencari perbedaan yang apa sih membuat keputusan kenapa manusia itu berbeda, atau kenapa manusia itu punya posisi dia bisa dibilang dominan di bumi ini. Saya sempat mencari berbagai macam perbedaan. Salah satu yang saya pelajari adalah dari otaknya. Saya sempat berpikir, apakah dari besar otaknya itu mempengaruhi dari kenapa manusia lebih pintar. Jadi saya sempat membandingkan berbagai macam otak makhluk hidup. Terus saya ketemu sesuatu yang menarik, bahwa bukan besar otaknya, karena kalau berdasarkan besar otaknya itu ikan paus itu lebih besar daripada manusia. Tapi tingkat untuk kompleksitas dan multitasking dia bekerja itu lebih kompleks manusia. Terus ada salah satu bagian yang sangat penting di bagian otak itu yang
bisa menentukan kenapa saya punya pikiran bahwa manusia itu makhluk desain. Yaitu ada pada cerebellum cortex. Cerebellum cortex manusia itu mempunyai saraf sebanyak, kalau nggak salah 15 berapa miliar saraf. Dan hewan lain itu mempunyai saraf tidak sampai segitu. Jadi kemampuan manusia dengan saraf yang banyak itu di cerebellum cortex itu yang membuat manusia mempunyai kemampuan secara fungsi cerebellum cortexnya. Cerebellum cortex itu mempunyai fungsi, yaitu dia menentukan persepsi, dia memutuskan sesuatu, dia mempunyai keputusan untuk benar dan salah dan sebagainya. Itu yang akhirnya saya berpikir fungsi-fungsi cerebellum cortex itu akhirnya yang saya pikir yang membuat manusia itu punya kewajiban yang lebih besar. Ya. Terus, nah, apakah manusia itu spesial? Manusia itu bukan makhluk yang paling spesial sebenarnya. Tapi manusia mempunyai tugas yang berbeda dengan makhluk lain. Ya, mulai daki lagi. Oh. Kita ke atas. Ini menarik sekali, kenapa? Karena kita sudah satu puncak dari pertama, kita naik ke puncak selanjutnya. Ini ada tetesan air, Bang. Ini air murni, Bang. Wah, Masya Allah. Itu adalah air. Ini mata air asli. Ini kan anti air. Kita kayak di Gunung Prau ya, Bang. Tapi bedanya adalah sini nggak licin karena nggak hujan. Kalau Gunung Prau juga seru. Tapi sini nggak begitu tinggi, Bang. Kita Ini juga seru. kita naik Gunung Prau bisa berapa jam? 3 jam ya. Ini cuman Sejam. tapi ekstrim. Ini apa tingginya? Nah, aku suka di sini. Waduh, Bang. Ini lorong sempit, Bang. Ayo, Mama. Sebentar dulu, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Lorong sempit. Ini batunya benar-benar miring. Ada nggak ya? Panjang. Dan adem. Dingin ya? Dingin enak. Adem ya? Aku jadi nggak keringetan. Yang saya bingung nih batunya bener-bener 2 batu. Ada lintah. Lintah tangannya tuh, ada lintah tuh banyak. Jadi kalau teman-teman yang di sini, hati-hati. Kalau bisa jangan megang dinding. Karena banyak lintah. Oke. Kamu nggak ngos-ngosan? Ayah yang rutin lari. Ini aja ngos-ngosan. Cuma deg-degan. Kamu nggak ngos-ngosan? Coba diam. Apa? Ayah, ini karena usia. I almost 40. Masya Allah. Kita sampai di sumber mata air Comberan. Kita jalan lagi. Sini, Bang, kamu deket aja nggak apa-apa, Bang. Kita lewatin nggak apa-apa yuk. Jadi manusia itu ada yang anggap bahwa manusia itu spesial, ya benar, kurang lebih. Ya, tapi saya punya pikiran bahwa bukan manusia yang spesial, tapi semua makhluk itu spesial. Kenapa? Karena semua makhluk itu punya porsinya masing-masing, dengan otaknya masing-masing, kemampuannya, dan keterbatasan masing-masing, dan punya peran masing-masing. Jadi tidak bisa bahwa menganggap manusia spesial. Ada kita sampai di tali. Jadi kemampuan dari cerebellum cortex itu adalah satunya adalah kemampuan mengatur dan mempunyai pemikiran benar dan salah. Itu yang akhirnya itu manusia memutuskan sesuatu. Kemampuan manusia memutuskan sesuatu itu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang lain atau makhluk lain.
dia bisa menentukan benar dan salah dengan semua inderanya. Terus akhirnya saya berpikir kemampuan menentukan sesuatu itu adalah kemampuan mendesain, kemampuan mengatur. Kemampuan mengatur inilah yang akhirnya sebenarnya dalam konteks mengatur ini adalah manusia mendesain. Manusia mendesain. Jadi sebenarnya manusia itu tidak akan pernah menjadi pencipta. Manusia itu hanya mendesain apa yang ada di alam ini. Tuh, ini semua alam ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dan manusia tidak akan pernah bisa mencipta satu molekul atau satu atom pun tidak bisa mencipta. Tapi manusia itu hanya bisa mendesain apapun itu. Wah, indah sekali. Batu-batuan, pepohonan, pohon, alam, sawah dan sebagainya, itu adalah ciptaan Allah. Dan manusia itu adalah hanya mendesain. Contohnya adalah semua profesi yang pernah dilakukan manusia itu adalah mendesain. Contohnya adalah misal dia seorang akuntan, dia mendesain keuangan, bagaimana keuangan itu mudah dibaca dan menarik, dan bagaimana keuangan itu bisa enak dilihat dan jelas. Tukang bangunan, dia mendesain bagaimana campuran-campuran semen, pasir dan sebagainya itu dicampur dengan bagus dan cocok dan pas dijadikan rumah. Seorang ibu, dia mendesain bagaimana mengatur atau mendesain bagaimana kondisi rumahnya itu bagus, tenang dan rapih dan sebagainya. Seorang anak ke sekolah, dia mendesain bagaimana pola pikirnya itu menjadi lebih baik. Desainer juga, dia mendesain bagaimana gambar, video itu lebih menarik. Termasuk presiden, dia mendesain bagaimana negara itu menjadi lebih baik dan diatur dengan lebih baik. Seorang ahli hukum, dia mendesain bagaimana hukum itu menjadi lebih tertata dan sebagainya. Penyapu jalan, dia mendesain bagaimana jalanan itu menjadi rapi dan bersih dan sebagainya. Jadi ketika ada ketidaksesuaian, misalnya chaos, itu berarti sebenarnya bukan hakikatnya manusia diciptakan di bumi ini, di dunia ini. Jadi hakikat manusia itu bukan membuat chaos, bukan menghancurkan. Bahkan seniman pun ketika dia mendesain karya seni, itu saya anggap mendesain, karena seniman pun membuat karya seni dia ketika chaos, itu bagaimana ketika tampilannya adalah kekacauan, tapi orang mendesain itu tetap didesain. Jadi misalnya ada kerusuhan, itu sebenarnya adalah bukan bagaimana seharusnya manusia diciptakan. Kekacauan, berisik, ketidaktenangan, misalnya membabat hutan, itu sebenarnya adalah bukan tujuan manusia diciptakan. Sebenarnya tujuan manusia diciptakan adalah sebagai makhluk desain. Dalam Islam sebenarnya agama yang saya pahami itu tujuannya sebenarnya yang pernah saya ketahui adalah manusia sebagai menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi memberi rahmatnya adalah bagaimana mendesain atau mengatur alam yang sudah diciptakan oleh Allah, alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, itu diatur manusia sebaik-baiknya dengan keseimbangan. Hewan, tanaman dan sebagainya itu diatur dengan baik untuk kelestarian semua. Memang susah sekali, tapi memang tujuan manusia adalah mengatur, bukan membuat chaos. Contoh kasus yang belakang ini, ketika manusia tidak mendesain dengan baik, pepohonan dihancurkan dan bangunan-bangunan ditegakkan dengan sembrono, hasilnya tahu sendiri, banyak kebencanaan alam dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika manusia sudah tidak pada hakikatnya mendesain, manusia itu akan kembali mendapatkan efek yang tidak baik lah. Banyak kejadian-kejadian yang tidak baik. Ya, dan ini jadi mungkin
pemikiran saya itu karena saya baru meneliti dari satu hal, yaitu adalah cerebellum cortex. Satu hal cerebellum cortex. Jadi sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ketika kita membaca. Kalau dalam Al-Quran itu ada Iqra, membaca semua tanda-tandanya. Bisa membaca dari apa yang ada di tubuh kita ini sendiri, atau yang ada di alam semua, oksigen dan sebagainya. Itu sebenarnya kita membaca tanda-tanda itu. Ketika kita meneliti salah satu hal dengan detail, dan kita akan tahu bagaimana seharusnya kita tuh diciptakan, kita seharusnya mengarah kemana. Jadi saya tuh profesi sebagai desainer, tapi juga sempat beruntung ketika saya bisa membantu banyak orang untuk dalam hal profesi saya sendiri, membantu dalam hal desain grafis tentu, pada hal ini. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang profesinya apapun itu teman-teman punya tanggung jawab untuk mendesain semua sesuai dengan profesinya itu dengan baik. Jadi misalnya ya akuntan bikin sesuatu dengan baik, terus misalnya yang bekerja di dinas lingkungan hidup, bagaimana menciptakan lingkungan hidup dan aturan-aturannya itu sebaik-baiknya, dan yang punya dampak baik di lingkungan. Yang bekerja di pemerintahan juga mengatur bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Ini ayammu nggak sopan. Ini sebenarnya kelihatannya action, padahal kita mengejarnya sekitar 3 meter ya. 3 meter dari pojok. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya. Jangan. Kita tidak sarankan sebenarnya. Nggak, masalahnya kalau begitu sudah turun sini nggak berhenti sampai sana. Iya. Ini bawah tuh batu. Jadi kalau kita jatuh, ya moga-moga nggak jatuh sih. Ini masalah belakangnya kita pegunungan batu ya misalnya. Batu. Monolith. Jadi lihat aja sendiri sebenarnya kita bahwa Allah tuh menciptakan berbagai macam kontur. Ada yang terbuat dari tanah, dari batu. Sudah indah sekali. Mungkin kalau kita ngeliat gedung-gedung, lebih indah ngeliat kayak gini sih mungkin ya. Dan kita tadi hening sejenak, tiduran aja, itu sudah tenang. Cuman sana ada kelihatan orang motong-motong pohon sepertinya. Ya contohnya misalnya ya gini ya. Ini kalau kita tidur gini, ini enggak. Jarak 1 meter. Enggak. Serius? Nah gini kita tidur gini, sudah indah sekali. Untuk seperti ini tolong jangan ditiru. Jangan. Bahaya, Pak. Aku mau coba. Nah ini kita ngeliat yang paling atas. Oke. Ini adalah kita di puncak paling Gunung Api Purba yang paling atas sih sejauh ini sepertinya, karena nggak ada lagi. Oh mungkin itu masih ada lebih puncak, tapi yang bagian gunung ini malah puncak, sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Oke, sepertinya akan menarik ya bang kalau kita sholat di alam sini. Ayo kita turun bang, sholat dulu. Yuk. Situ aja, di rumput enak. Salah, jangan di rumput juga. Nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di sering-sering sharing di petualangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pulang dan kondisi Danis. Ayo bang kita, ayo gendong bang. Sini, coba ayo gendong. Sebenarnya bahaya juga kalau gendong pas lagi turun. Nanti kalau udah agak landai ya gendong. Oke.